News Clan Official. Tantangan perang dari Rizik Syihab telah direspon oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Para kiai, santri, ustadz, akademisi, gus, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Masyarakat dari berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan sikap tegas mendukung Gus Fuad Pleret atau Kiai Haji Fuad Riyadi agar terus berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, menegakkan kebenaran, membebaskan generasi muda dari kungkungan doktrin Habib Habaib Ba'alwi, agar terbebas dari kooptasi dan hegemoni Habib Habaib Ba'alwi, agar generasi muda tidak bermental jongos, agar tak bermental budak di negeri sendiri, agar terbebas dari penjajahan spiritual para habaib Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kebenarannya mereka berdasarkan tes DNA, ilmu genetika. Habib Habaib Ba'alwi keturunan imigran Yaman ini berhaplogrup G, yang artinya Habib Habaib Ba'alwi adalah keturunan Yahudi Askanesi Kaukasus. Habib Habaib Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi berdasarkan tes DNA adalah berhaplogrup J1. Sampai saat ini masih saja Habib Ba'alwi tak malu-malu mengaku keturunan Nabi. Mungkin mereka tak punya rasa malu lagi. Oleh karena itu sekarang mereka melakukan berbagai cara agar orang pribumi percaya. Mereka kini sangat ketakutan termasuk Rizik Syihab. Karena dari hari ke hari satu persatu Muhyiddin bertobat dan meninggalkan mereka. Kecuali yang terlalu bodoh sehingga masih percaya Habib sebagai keturunan Nabi SAW. Padahal mereka terbukti berhaplogrup G. Oleh karena itu jika kita ketemu Habib, lalu Habib itu masih ngeyel, ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, maka sikap kita supaya tak terjadi ketegangan, disenyumin aja. Hal ini sesuai dengan artikel ilmiah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman di laman Nahdlatul Ulum Banten, berjudul Plat G mengaku cucu Nabi, senyumin aja lalu abaikan. Saudara-saudaraku, saya bacakan tulisannya berikut ini. Bahwa Agus Abu Bakar Al-Habsyi, Agus ini adalah Habib Ba'alwi, dalam sebuah podcast di Pada Suka TV mengatakan, kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti hakul yakin, ya kan? Anda harus siap dong terima resikonya. Tapi tidak ada yang berani nerima sumpah laknat itu. Saya nawarin. Saya bilang, silahkan kalau ada yang menuduh saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati saja. Ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin kita sumpah laknat, kalau tidak mubahlah.
Wow, dahsyat. Sudah terbukti plat G, masih siap sumpah laknat dan mubahalah. Kira-kira apa yang membuatnya berani melawan sunnatullah dan ilmu pengetahuan sedemikian rupa? Bahkan katanya ia siap mati. Begini, ada warisan kalung emas dengan surat dari sebuah toko emas di tahun 1945. Ketika hendak dijual di toko emas tahun 2024, ternyata itu bukan kalung emas, hanya kalung kuningan. Bapak pemilik toko emas itu menjelaskan, kalung bapak bukan emas, tapi kuningan. Tidak bisa, ini kalung emas. Kalau Anda mengatakan bahwa kalung saya ini adalah kuningan, berarti Anda menuduh orang tua saya berdusta. Ini sebuah kehormatan. Pokoknya Anda harus percaya kalung saya ini kalung emas. Anda harus bayarin kalung ini seharga kalung emas. Kalau Anda tidak mau, ayo kita mubahalah. Siapa di antara kita yang akan mati celaka? Kalau menghadapi orang semacam itu, kira-kira apa respon tukang emas itu? Paling senyum, lalu menggariskan jari telunjuk ke jidatnya, lalu mengabaikannya. Dalam kitab Muqaddimat Fil Ilmi Al-Anshab Syekh Khalil Gibran. Dalam kitab Muqaddimat Fil Ilmi Al-Anshab Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab Profesor Ubaidillah halaman 178. Maaf, ini sedang hujan ya. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan ahli bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal, yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Dari pemaparan Profesor Ubaidillah ini kita mengetahui bahwa pengakuan nasab Nabi di masa lalu bukan hanya dilakukan oleh klan Ba'alwi, tetapi banyak dilakukan oleh klan lainnya. Lalu ketika ilmu pengetahuan manusia mencapai titik seperti hari ini, di mana ikatan kekerabatan jalur ayah khususnya dapat ditelusuri secara presisi dengan DNA yang tercatat dalam tubuh setiap laki-laki yang hidup hari ini. Kedok mereka terbongkar. Banyak di antara mereka yang ratusan tahun lalu leluhurnya mengaku sebagai keturunan Nabi, ternyata setelah diperiksa darahnya menunjukkan bahwa jangankan keturunan Nabi, ternyata mereka orang Arab saja bukan. Gaya-gaya seperti Agus Abu Bakar Al-Habsyi yang setelah tes DNA masih mengaku cucu Nabi, padahal hasilnya plat G. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di Timur Tengah pun sama. Mereka yang mengaku cucu Nabi lalu hasilnya bukan J1, mereka syok dan mendadak tidak mengakui keakuratan hasil tes DNA. Bahkan Agus Abu Bakar Al-Habsyi sampai menantang mubahalah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Sebagaimana kita ketahui, Raden Haji Rhoma Irama seorang pendakwah dan raja dangdut Indonesia telah memproklamasikan bahwa ia yakin seyakin-yakinnya bahwa Ba'alwi bukan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu,
sudah ada ilmuwan di bidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini di bawah pengawasan Perkumpulan Ilmuwan Genetik Internasional, yaitu International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG, halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek seperti yang diduga sebagian orang. Tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu. Halaman 179. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat dhani. Ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu dhani yang bersifat tarjih yang terkadang terjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional, yang terhormat, yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi, yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Halaman 179. Dari sini penulis mengatakan bahwa pengakuan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya diabaikan. Karena berdasarkan tes DNA, para individu dari klan Ba'alawi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, bukan J1. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya. Jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas, tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi. Ketika terjadi khilafiyah secara ilmu nasab dan sejarah, baru dianggap layak untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat, penulis akan kutipkan pendapat Profesor Ubaidillah tentang haplogrup dan apa saja kode-kode haplogrup itu. Lalu kawasan mana destinasi dari kode-kode tersebut? Profesor Ubaidillah mengatakan, haplogrup adalah kumpulan besar haplotype. Haplotype adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi apa adanya pada kromosom Y. Haplogrup dapat mencari keturunan genetik garis laki ribuan tahun ke atas. Haplogrup dengan semua cabang-cabang dan mutasi-mutasinya akan naik di suatu masa kepada satu individu, yaitu kakek bersama genetik. Halaman 179. Profesor Ubaidillah menyatakan 1. Haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. 2. Haplogrup B, Afrika. 3. Haplogrup C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. 4. Haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. 5. Haplogrup E, Afrika. Haplogrup G, Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplo ini 2% dari penduduk barat laut Eropa.
8-10% dari penduduk Albania, Italia, Yunan, Turki. 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan. 50% dari penduduk Ossetia Utara. 18% dari orang Druze. 10% dari Yahudi Ashkenazi dan 20% dari Yahudi Maroko. Haplogrup R. Utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. Haplogrup I, Eropa, Viking. Haplogrup H, India, Dravida, Pashtun, dan Iran. Haplogrup L, India. Haplogrup M, Guinea. Haplogrup N, Utara Asia, Cina, dan Mongolia. Haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. Haplogrup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. Haplogrup Q, Amerika. Haplogrup S, Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. Haplogrup T, Iran, Mesir, Afrika. Haplogrup J, Timur Tengah, Arab, Syamiyah. Haplogrup J2, Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudara-saudaraku, selanjutnya saya bacakan lagi artikel ilmiah tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berjudul "Setelah Ba'alwi terbukti bukan cucu Nabi, lahirlah zaman pembaruan mental generasi Islam Nusantara. Hapus mental terjajah." Virus postkolonialisme adalah tersisanya mental terjajah bagi sebuah bangsa yang pernah lama dijajah. Ia tidak segera hilang dari seluruh bangsa secara merata bersamaan dengan kemerdekaan yang telah diraih, yang diperjuangkan para pahlawan bangsa. Bagi para pejuang, ia tetap merdeka, bahkan ketika negerinya yang tercinta diduduki bangsa lain, serta mayoritas saudara-saudaranya yang sebangsa masih sebagai budak bangsa lain. Tapi bagi selain pejuang, ia masih terjajah bahkan ketika negaranya telah merdeka. Regresi mental terjajah yang terjadi pada sebagian umat Islam Indonesia hari ini merupakan sisa-sisa dari bayang-bayang bawah sadar masa penjajahan. Ia kemudian dieksploitasi sedemikian rupa oleh penerus ideologi penjajah. Kita sebut kemudian dengan kacung londo yang mengetahui kelemahan itu tanpa harus bekerja keras. Kacung londo bisa menikmati lebih dari apa yang didapat mereka yang membanting tulang. Dengan kamuflase dan balutan ajaran-ajaran agama, kacung londo benar-benar dapat menikmati dua kali. Ya. Pertama, ketika masa penjajahan, golongan mereka mendapat banyak sogokan dari penjajah untuk melanggengkan penjajahan. Setelah merdeka, mereka mendapat kehormatan sebagai para individu yang mendapat kehormatan karena ada legitimasi semua paham keagamaan. Sementara para budak-budak itu tetaplah budak sejak masa leluhurnya sampai sekarang. Dulu leluhurnya dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman kekuasaan. Kini mereka dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman paham keagamaan semu. Namun setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sejarah perjalanan dunia selalu dipenuhi dengan drama-drama pertarungan antara yang hak dan yang batil, antara protagonis dan antagonis, antara Ibrahim dan Namrud, antara Musa dan Fir'aun, antara Daud dan Jalut, antara Muhammad dan Abu Jahal, antara Diponegoro dan Belanda, juga sebagainya.
Semua akan berakhir dengan cerita di masa selanjutnya antara dua hal, antara kepahlawanan orang-orang yang setia pada kebenaran, membela yang lemah, dan tanpa kompromi dengan kezaliman, dan antara terlaknatnya para antek-antek penjajah dan pengkhianat. Dan masa selanjutnya pula dipenuhi oleh banyak pemutarbalikan sejarah dari dia yang menyadari leluhurnya hanya sampah peradaban dan pengkhianat pada masanya. Lalu dipabrikasi sejarah masa lalu itu dengan cerita palsu di hari ini agar seolah-olah leluhurnya bukan seorang pengkhianat. Yang lebih parah lagi, bahkan ia menciptakan sejarah palsu untuk leluhurnya. Seolah leluhurnya adalah seorang pahlawan bangsa. Klaim-klaim tentang penggagas bendera merah putih, pemalsuan silsilah para pahlawan, pemalsuan identitas makam, bahkan pembangunan makam palsu yang marak sekarang ini adalah sebagai contohnya. Mental-mental terjajah atau mental para Buddha itu mempunyai beberapa ciri. Di antaranya ciri-ciri mental Buddha itu yang paling utama adalah mental inferior, yaitu dirinya merasa lebih rendah dari orang lain yang berbeda bangsa. Ia merasa secara kodrati atau destinai, bangsanya lebih rendah dari bangsa lain. Ia merasa bangga dengan tokoh luar bangsanya daripada tokoh dari bangsanya, walau dalam kemampuan bidang yang sama. Bahkan kadangkala tokoh luar itu lebih rendah secara kualitas dari tokoh bangsanya sendiri. Ciri mental budak lainnya adalah bila terjadi friksi antara bangsanya dan bangsa yang menindasnya, maka ia akan membela bangsa yang menindas bangsanya sendiri itu hanya karena ia mendapatkan suatu imbalan untuk isi perutnya, walau harus mengabaikan penderitaan dan keterjajahan bangsanya. Atau memang ia tidak mendapatkan apapun secara material, tetapi ia mendapatkan keuntungan artifisial dengan terafiliasi secara ilmu dengan mereka misalnya. Aleh-aleh akan melawan penindasnya, bahkan orang yang terjangkiti mental budak dan mental terjajah akan pasang badan untuk membela penindas bangsanya. Ciri mental budak lainnya adalah ia gampang mencium tangan orang lain hanya karena pakaiannya, warna kulitnya, keturunannya, dan penampilan lahiriah lainnya. Mencium tangan memang ada akhlak, tetapi ia dilakukan untuk orang yang benar-benar membawa manfaat untuk dirinya. Misalnya, orang tua dan gurunya sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan. Tetapi bukan dilihat dari bahwa dia berasal dari keturunan tertentu. Orang yang mencium tangan orang lain karena alasan bahwa yang dicium itu berasal dari keturunan tertentu adalah orang yang tidak paham ajaran agama yang menitik beratkan standar kemuliaan kepada ketakwaan. Juga bisa dikatakan orang yang mencium tangan orang lain karena keturunannya adalah orang yang menghina leluhurnya sendiri. Itu bukanlah akhlak, tetapi suatu tanda bahwa ia adalah orang-orang yang bermental budak dan terjajah. Ciri lain mental terjajah adalah tidak bisa berpikir jernih ketika ada pilihan untuk perubahan dan perbaikan bangsanya. Bahkan ia sebagai bagian dari bangsa tertindas malah membela penindas bangsanya sendiri. Ia mencari posisi aman, tidak berani sedikit mengambil risiko untuk sebuah kemaslahatan dalam mencapai kemajuan dan kewibawaan bangsanya.
Infantilisme mental kaum terjajah terus dirawat oleh Kacung Londo agar mereka tetap berada di bawah kekuasaan mereka. Kedewasaan mental umat Islam hari ini harus ditumbuhkan. Para kiai, para ulama memegang tanggung jawab besar agar generasi Islam Nusantara masa depan adalah generasi mereka yang cerdas, berwibawa, dan maju. Akhlak tetaplah sesuatu yang patut untuk diajarkan. Tetapi mudah tunduk dan mudah mengunggulkan bahwa lain dari bangsanya sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Diskursus nasab Ba'alwi yang telah selesai dengan kesimpulan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW adalah suatu momentum strategis untuk mengkaji ulang berbagai macam dogma yang ternyata membuat destinasi tumbuh suburnya mental-mental terjajah yang membawa stagnasi pemikiran dan kemajuan generasi Islam Nusantara. Faham-faham keagamaan tentang menghormati orang lain karena keturunan yang bukan maklumun min al-dini bi al-darurat, ajaran pasti dari agama. Saatnya kini diverifikasi relevansinya dari sisi aksiologis dan pragmatis, atau kalau tidak, bangkitnya generasi Islam Nusantara akan menunggu momentum lainnya yang entah kapan akan terjadi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!